kembali majelis ilmu ini dengan tema meningkatkan sholat yang khusyuk dengan menyempurnakan wudhu. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga dengan baca surat Al-Fatihah tadi menambah keberkahan kita pada siang hari. Ya, baik, untuk acara yang selanjutnya, ya ini adalah acara inti kita. Sebelumnya saya cek terlebih dahulu ya, Ustadz Fatah udah masuk di Zoom ini. Assalamualaikum, Ustadz Fatah udah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, Ustadz Fatah sudah bergabung di forum majelis ini. Baik ya, untuk menyingkat waktu ya, langsung saja untuk materi kita pada siang hari ini yang bertemakan meningkatkan sholat yang khusyuk dengan menyempurnakan wudhu. Ya, insya Allah akan dibersamai oleh beliau, guru kita, Ustadz Fatah. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mas Arif dan teman-teman. Maaf ini tadi sempat keluar dulu ya. Mas Budi, Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam Ustadz. Yeah. Lama nggak ketemu ini, tambah sehat aja. Alhamdulillah. Iya. Ini sinyal saya yang nggak kurang bagus apa mana ini ya? Punya Mas Budi nge-lag. Bisa lancar, Tad? Lancar ya? Oke. Baik, saya yang penting menyampaikan. Teknisnya gimana nanti nih, Mas Budi? Saya ngomong sejenak atau langsung? Ya, Ustadz, seperti biasa, nanti Ustadz menerangkan, ya. Nanti kan ada share PowerPoint-nya, saya langsung terjemahkan. Nanti kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan, nanti pakai raise hand. Seperti biasa saja. Saya terus saja lanjut gitu ya, ngomong aja gitu. Iya Ustadz, tapi pelan-pelan, jangan terlalu cepat, biar nanti saya bisa mengikuti kayak gitu. Iya, putus-putus punya Mas Budi ini. Kalau punya saya ini yang baik ya. Moga-moga di tempat yang lain enggak ya. Ini saya coba menyesuaikan. Materi saya sudah siap nggih di host tadi ya. Kemarin sudah saya kirim tadi malam. Dari depan ya. Lengkap nggak dari depan? Iya, dari depan aja. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah,
Pertama, saya merasa sangat berbahagia ini ya. Pak Fata merasa sangat berbahagia bisa ketemu lagi dengan teman-teman semuanya. Terutama Mas Budi ini yang ngangenin nih. Tambah gemuk saja ini. Tentu semuanya, semoga kita doanya semuanya sehat ya teman-teman ya. Semuanya sehat, terhindar dari penyakit, apalagi penyakit yang sedang mewabah. Ya. Mohon maaf, saya nggak pakai masker, tapi ini di rumah ya. Tapi saling mengingatkan saja teman-teman agar 3M, 5M-nya dari mulai senantiasa mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, ya, terus juga menjaga jarak, ya. Kalau tidak ada kepentingan, nggak usah bepergian yang jauh, ya, dan sebagainya. Mari kita jaga bareng-bareng untuk menjaga kesehatan kita semuanya, karena memang sedang, ya, situasinya sedang seperti itu, sedang ada wabah. Jadi kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita, itu tentu tidak mungkin orang lain yang akan menjaga kesehatan kita. Baik, teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang terus memberikan nikmat sama kita ya. Nikmat sehat nih, hari ini kita bisa ketemu ya. Nikmat teman-teman, kita dipersaudarakan ya dengan teman-teman sekalian dari semua tempat ya. Bahkan ini mungkin berasal dari berada di tempat masing-masing mungkin ya hari ini ya teman-teman. Dulu Pak Fata sempat membersamai 2 kali, tapi kan kumpul di satu tempat. Ya. Kalau hari ini kita bareng-bareng ya, tapi dari tempat masing-masing. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu semuanya, sehingga hari ini kita bisa ketemu lagi untuk menambah ilmu, ya, menambah ilmu, menambah pemahaman, terus mengeratkan persahabatan di antara kita. Yang kedua, salawat semoga nanti tercurahkan kepada teladan kita, orang yang kita ikuti gerak-geriknya, orang yang kita tiru ucapannya, orang yang kita taati perintah-perintahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah contoh kehidupan yang utuh bagi kita. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya atau pertolongan beliau di hari yang akan datang. Rekan-rekan sekalian, teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah, ini saya pinginnya lihat semuanya ya. Iya, saya ingin lihat teman-teman senang saya. Moga-moga besok bisa ketemu offline ya, sebentar lagi ya, kita berdoa sama Allah. Moga-moga sebentar lagi kita semuanya bisa ketemu offline. Ya. Sebenarnya ini materi yang akan Abi sampaikan, yang Pak Fata sampaikan itu kelanjutan yang dulu. Tapi kalau yang dulu pernah itu justru Pak Fata sudah menyampaikan tentang sholat ya. Nah sekarang kita akan belajar bareng tentang wudhu, ya, tentang wudhu. Lanjut, host layarnya. Nah, kenapa kita perlu berwudhu? Ya, sebelum pertanyaan mengapa kita perlu berwudhu, ya, walaupun sebagian besar, insya Allah sudah tahu ya, wudhu ya. Tapi Pak Fatah mengulangi untuk menguatkan pemahaman Pak Fatah dan rekan-rekan sekalian. Berwudhu itu salah satu cara bersuci, ya, salah satu cara bersuci yang dibutuhkan atau diperlukan, ya, dan bahkan kadang menjadi syarat dalam sebuah prosesi ibadah ya kepada Allah. Lanjut, kemudian sekarang mengapa kita berwudu? Nah,
Mundur lagi, mundur. Ya, mundur. Slide ketiga Pak ya. Nah, mengapa kita perlu berwudu? Oh, kosong ya. Ya, kalaupun kosong, Pak Fata terangkan sedikit ya. Kenapa kita perlu berwudu? Ya, ya. Pertanyaannya, kenapa kita perlu berwudu? Yang pertama bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, ya, diciptakan oleh Allah berupa jasad yang bisa kita pegang, yang bisa kita indra, yang bisa berupa fisik, tetapi juga ada yang berupa artinya gabungan. Kita hidup dengan gabungan dari itu, dari yang nampak dengan yang tidak nampak, ya. Yang tidak itulah ruh atau jiwa atau ya. Kenapa? Kalau fisik ini ya, kita ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya, yang gemuk-gemuk gitu. Yang kurus-kurus. Ya. Itu kalau nggak ada nyawanya, nggak ada jiwanya, nggak bisa tersenyum, ya, nangis, nggak bisa merasa, ya, nggak bisa tertawa, ya, nggak bisa. Nah, makanya kita terdiri dari itu. Jadi tubuh kita sekarang masih bisa lihat, masih bisa mendengar, itu gabungan dari fisik, ya, ada telinga kita yang bisa kita pegang, ya. Tapi juga ada pendengaran yang tidak bisa kita pegang. Nah, atau ada yang bisa ada mulut kita untuk makan. Tapi ada juga kata-kata atau cara kita bicara. Nah, itu yang tidak bisa kita pegang. Sehingga kita ini gabungan dari yang dari yang namanya ruh dengan fisik. Nah, sekali lagi kita dikasih sama Allah. Ada fisik, ada ruh, ada apa? Nah, ada yang pinter main bola, ada yang pinter bikin kerajinan, ada yang pinter, ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit, ada yang pandai bicara, ya, dan macam-macamnya. Kita semuanya dikasih, tapi semuanya sederhana, dari pagi kita sudah dikasih hidup sama Allah. Dari dulu bahkan kita belum pernah kan, kita belum pernah, mohon maaf ya, belum pernah kita mati. Coba pegang di dada ya, coba pegang di dada teman-teman semuanya, ya. Pegang di dada teman-teman semuanya. Di sana ada yang berdetak-detak. Ya. Ada yang berdetak-detak, itu namanya jantung, ya. Pegang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri agak bawah, itu yang berdetak. Nah, itu yang berdetak sejak kita lahir, bahkan ketika kita masih di perutnya ibu, ya, sampai sekarang kita udah besar, ya, itu detakannya nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Siapa yang bisa membuat itu namanya jantung, ya? Nah, itu namanya jantung. Siapa yang bisa menggerakkan detak jantung itu tanpa berhenti sampai sekarang? Tentu bukan kita, ya. Tentu bukan kita, ya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah nikmat Allah kepada kita, sehingga kita bisa masih hidup sampai hari ini. Nah, jadi yang pertama, Pak Fata urutkan ya. Yang pertama, karena Allah kasih nikmat ke kita banyak banget, ya. Kita punya orang tua, kita bisa makan, kita bisa merasa enak, kita bisa capek, kita bisa merem, itu nikmat semuanya.
ya, nikmat semuanya. Nah, karena kalau kita dikasih, terima kasih enggak? Kalau kita dikasih sesuatu sama orang, kita terima kasih enggak? Terima kasih pasti. Nah, kalau kita kadang kan hanya dikasih sama teman, nih dikasih jajan gitu. Satu, kita aja bilang, oh terima kasih ya, terima kasih gitu. Nah, ini kita diberi sama Allah kehidupan, ya, dari sejak kita kecil sampai sekarang, itu. Kita diberi kehidupan dari sejak kecil sampai sekarang. Kita belum mati kan? Nyatanya kita masih bisa melihat, ya, kita belum mati. Maka kita terima kasih. Jadi yang pertama karena kita diberi nikmat, ya. Kemudian kita karena dikasih nikmat maka kita terima kasih. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ke teman, ke guru, ke orang tua, terima kasihnya kan pakai kata-kata terima kasih gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berterima kasih atas nikmat yang banyak dari Allah? Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu beribadah, ya. Atau mudahnya kalau paling mudah kita bicarakan sholat, ya. Dengan cara sholat. Salah satu bentuk terima kasih atas semua nikmat yang Allah berikan sama kita, kepada kita, itu dengan cara sholat. Cara sholat. Nah, oke, kita sudah tahu caranya sholat. Nah, ternyata sholat itu, teman-teman sekalian, itu membutuhkan syarat. Ada syarat orang bisa melakukan sholat. Kalau dulu kita sudah pernah bicarakan tentang sholat, walaupun belum selesai ya. Ya. Dulu pernah kita bicarakan tentang sholat, walaupun belum selesai. Nah, sholat itu ternyata ada syaratnya kan. Orang itu bisa atau baru boleh melakukan sholat apabila syaratnya tercukupi. Nah, salah satu syaratnya di dalam sholat, agar sholat kita khusyuk, agar terima kasih kita diterima sama Allah, didengarkan sama Allah, sholat kita diberikan balasan kebaikan sama Allah, ya, itu adalah dengan cara memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Ya, memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Salah satu dari sekian syarat, ya, yang itu tidak boleh ditinggalkan adalah bersuci, ya, bersuci. Jadi orang melakukan sholat itu dalam kondisi suci. Nah, bagaimana tata cara bersuci? Salah dari tata cara bersuci adalah wudhu. Nah, masuk pembahasan kita. Jadi kenapa kita wudhu? Kenapa kita harus bisa wudhu? Wudhu itu syarat untuk sholat. Nah, sholat itu adalah bentuk terima kasih kepada Allah. Kenapa terima kasih? Karena kita dikasih nikmat sama Allah yang banyak. Itu urutannya ya. Sehingga kita memang harus benar-benar bisa untuk bersuci. Dalam hal ini, dalam kesempatan hari ini kita harus betul-betul bisa melaksanakan, ya, wudhu dengan benar. Nah, ketika wudhu kita sudah benar, insya Allah sholat kita bisa lebih khusyuk, ya, karena kita tidak lagi tidak punya hadas atau kotoran pada tubuh kita. Ya. Nah, nanti kita bahas, nanti ada bab tersendiri tentang mana yang disebut hadas, mana yang disebut najis. Tapi hari ini kita bicarakan tentang wudhu dulu. Jadi intinya orang yang mau sholat itu harus wudhunya benar. Ya, wudhunya harus benar dulu. Ya, kalau wudhunya belum benar atau tidak tepat, maka belum sah sholatnya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan orang itu tidak diterima sholatnya kalau dia tidak memiliki wudhu, artinya dia tidak suci.
Baik, rekan-rekan sekalian, teman yang dirahmati Allah, kita masuk mulai tentang bagaimana tata cara wudhu. Nah, sebenarnya ada di slide sebelumnya tentang beberapa ini ya ibadah yang harus dilakukan, yang harus didahului dengan wudhu. Ya, teman-teman sekalian. Nah ini itu yang warna biru, merah dan hijau. Nah, itu jenis-jenis ibadah yang mensyaratkan suci. Ya, yang mensyaratkan suci. Ada 3. 1, sholat. Nah, yang pertama itu sholat. Yang kedua, membawa dan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, atau saya tulis membaca Al-Quran, itu harus wudhu dulu, harus suci. Kemudian yang ketiga, yang hijau, itu namanya tawaf. Tawaf itu berjalan mengelilingi Ka'bah. Berjalan mengitari Ka'bah. Itu juga harus dengan wudhu atau harus suci. Lanjut, Mbak Hos, monggo. Kemudian, nah ini dalilnya. Ya, kalau tadi Pak Fatah sampaikan kenapa harus wudhu, tidak hanya sekedar karena kita memang perlu terima kasih sama Allah, tapi juga ternyata memang sama Allah diperintahkan. Ya, nah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 di sana disampaikan, ya, wahai orang yang beriman, orang-orang yang beriman, kita nih lagi dibilangin sama Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka perhatikan, basuh mukamu dan tanganmu sampai siku, ya. Kemudian sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki, ya. Jadi kalau dari sini, slide berikutnya, sudah. Ya. Kalau dari ayat ini muncullah rukun wudhu atau yang wajib di dalam wudhu, minimal ya, minimal yang harus dikerjakan dalam wudhu, yaitu yang pertama dia harus niat, ya. Yang kedua membasuh mukanya, ya, muka, ya, basuh muka. Yang ketiga membasuh kedungan sampai siku, ya. Sampai siku, diusap kepala, ya, mengusap kepala, ya. Yang kelima membasuh kaki, ya, membasuh kaki. Dan yang keenam tertib itu berurut dari yang pertama sampai yang kelima, itu harus urutan, ya, tidak boleh dipindah-pindah. Misal lagi dulu, mukanya nanti, itu boleh, ya. Ini urutan rukun wudhunya. Lanjut saja. Baik, kita lihat ya di Pak Fatah bikin gambar. Nah, ini ya, diawali dengan niat ya, tentunya nanti. Pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian berniat itu sebenarnya letaknya di dalam hati, ya. Setelah membaca basmalah, ya, menyebut nama Allah, kemudian lanjut Ustaz, ya, kemudian berniat. Nah, niat itu seperti apa? Niat itu hati kita itu, atau kalau mau dilafalkan, boleh juga dilafalkan, yaitu berniat, ya, saya niat berwudu, ya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, ya, hadas kecil atau kotoran yang kecil. Karena Allah Ta'ala. Itu kalau mau dilafalkan. Nah,
lafal itu atau kalimat itu harus, yang pokok malah harus ada di dalam hati, ya. Makanya mohon maaf kalau teman-teman yang tidak bisa mengucapkan sesuatu kalimat atau bahkan tidak bisa mengucapkan huruf pun niat itu bisa. Makanya ini luar biasanya ya. Luar biasanya ibadah kita itu ya, tidak hanya untuk yang bisa bicara, tapi juga untuk yang tidak bisa bicara juga bisa. Kenapa? Pasti setiap ibadah harus ada niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Bahkan kalau contohnya Pak Fatah bisa bicara, kok hanya bicara dok, aku mau wudhu gitu, tapi hatinya tidak sebenarnya tidak berniat untuk wudhu, maka wudhunya juga nggak diterima sebagai ibadah, ya. Atau teman-teman yang sholat ya, sholat tapi dia niatnya hanya di mulut saja, tidak di batinnya tidak, maka sholatnya tidak akan diterima. Nah itu ya, maka luar biasanya Allah itu membuatkan kepada kita panduan tentang ibadah. Pertama itu niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Bilang di hati kita harus bilang, di dalam hati kita harus ada keinginan bahwa kita mau berwudu. Ya. Saya berniat wudu untuk menghilangkan kotor karena Allah Ta'ala atau hadas kecil, ya, untuk mengangkat yang kotoran-kotoran kecil itu karena Allah Ta'ala. Baik, lanjut Ustazah. Nah, setelah itu atau sambil ya, karena itu kan nggak harus diucapkan ya, itu sambil nggak apa-apa, sambil mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan. Nah, pergelangan, ya. Lihat di gambar itu ada dua, satu yang warnanya hijau, kepalanya besar, yang satu hanya abu-abu, ada merah-merah. Nah itu, segitu saja. Dicuci dulu tangannya sampai pergelangan tangan. Oh ini kan, yang tadi kita bicarakan di depan, ternyata mencuci tangan itu sudah diperintahkan sama Allah, sama Nabi kita sejak dulu, ya ternyata ya. Iya sejak dulu, bahkan kalau kita hanya untuk sholat saja, kita sudah berapa kali cuci tangan itu, ya karena sholat kita paling tidak 5 kali. Berarti memang agama kita luar biasa. Mencuci kedua telapak tangan ini sebenarnya bukan tidak wajib, ya, tapi baiknya demikian. Jadi tangannya dicuci dulu. Lebih sehat pastinya karena memastikan tangan kita bersih sebelum gerakan-gerakan wudhu selanjutnya. Ya, baik, Pak Fatah sampaikan, ulangi, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ya, cukup sampai pergelangan tangannya saja ya. Nah itu yang merah dari melihat itu. Tangannya kan hanya sampai segitu. Lanjut, Ustazah, setelah itu bagaimana? Setelah tangan, ya, setelah tangan. Nah, berkumur-kumur. Wah, berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur. Nah, di sini selain berkumur-kumur saja, itu disunahkan sambil gosok gigi. Akan lebih segar itu. Ya, jadi terutama kalau kita habis bangun ya, bangun tidur, wah, belum sholat subuh gitu. Kalau kita bangun masih males-males, kok wudhunya kita dahului dengan kumur-kumur dan gosok gigi, itu mata kita akan lebih segar, gitu ya. Mulut kita juga pasti lebih segar. Kita lebih bersemangat, ya kita lebih bersemangat. Kumur-kumur, lanjut, itu bisa dibersamakan dengan, lanjutnya saja, dengan menghirup air ke hidung, menyedot ya, air ke hidung, kemudian disemprotkan pula dari hidung. Ya. Kalau kata teman-teman medis, teman-teman yang bergelut di bidang kesehatan, ini ternyata salah satu sarana untuk bisa mengurangi resiko penyakit sinus katanya itu. Tapi bukan karena itu ya teman-teman, bukan karena itu. Tapi ini memang disunahkan. Wah luar biasa sekali memang wudhu ini. Dari sisi kesehatan luar biasa. Nah tadi
Yang sebelum ini kan kumur-kumur nih, memasukkan air ke mulut. Nah, langsung juga boleh sekaligus menghirup airnya ke hidung. Kan airnya banyak nih, pakai 2 tangan misalnya, pakai 2 tangan. Nah, dari mulut langsung bisa ke hidung. Atau sendiri-sendiri, kumur-kumur dulu, baru dimasukkan sendiri, ambil lagi untuk ke hidung. Sudah dihirup, kemudian disemprotkan. Kalau teman-teman kadang terlalu dalam, ya, menghirupnya, jadi sampai kerasa agak panas hidungnya, ya, nggak apa-apa, itu malah sehat itu, ya, nggak apa-apa, itu malah sehat, insya Allah, ya. Dah, itu ya. Jadi namanya istinsyak, istinsar. Nanti kalau kita offline bisa kita perlihatkan tulisannya dan keterangannya. Intinya ini dulu, ya. Menghirup dan menyemprotkan air dari hidung. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini kalau dalam rukun tadi sesuai dengan firman Allah yang bagian utamanya adalah membasuh muka. Nah sekarang membasuh muka, ya membasuh muka seluruhnya. Muka itu batasannya, yang disebut muka, batasannya kalau dari atas yaitu tempat terakhir tumbuhnya rambut, ya, tumbuhnya rambut. Kemudian paling bawah adalah dagu, dagu bawah ya, sampai kalau ada jenggotnya, ada rambutnya, ya. Makanya kalau dia jenggotnya panjang, agar air bisa sampai ke kulitnya, maka itu harus ditekan-tekan atau di sela-sela begini, ya. Itu dari batas atas ke bawah. Sekarang batas kanan kiri, batas pinggir mana? Batas pinggir yaitu dari ini telinga ya. Dari ini apa ya? Yang bagian kecil yang di tengah telinga ini ya. Dari telinga yang kanan sampai ke telinga yang kiri. Itu. Nah, harus segitu. Coba kita perhatikan kalau menutupkan kedua telapak tangan ke muka itu belum mencukupi. Ya, belum mencukupi. Coba silahkan semuanya dipraktekkan kedua tangannya menutup muka. Nah, kedua tangannya menutup muka itu pasti hanya sebagian yang bagian depan tok, maka harus digerakkan. Tangannya perlu digerakkan ya. Ketika sudah ada airnya ya. Begitu masuk itu ke pinggir ya. Lain hanya ke tengah ya. Sampai ke bawah. Kalau laki-laki ada yang jenggotnya panjang, ini bagian bawahnya di sela-sela pakai jari biar terkena air. Membasuh muka, gitu ya, semua muka. Jangan hanya bagian hidung dan pipi tok. Ya, lanjut saudara. Nah, setelah muka, membasuh tangan sampai siku. Kalau tadi cuci tangan hanya sampai pergelangan tangan. Kalau yang masuk rukun, ini membasuh tangan sampai siku. Perhatikan batas siku bukan bagian ini ya, bukan bagian dalam. Karena seringnya kalau kita hanya membasuh yang nampak gini, ya bagian dalamnya saja, ini bagian luarnya ternyata masih kering, ya. Ini masih kering. Maka pastikan sampai pergelangan, jadi sampai persendian. Nah, sehingga perlu dibalik, ya, perlu dibalik. Pastikan semuanya terbasuh. Makanya kalau menggulung baju lebih dari sekedar ini ya, harus lebih. Ya, ini segini ya. Lebih dari siku. Karena airnya harus sampai ke siku bagian dalam maupun bagian luar. Ya. Bagian dalam maupun bagian luar. Itu membasuh tangan sampai siku. Oke. Lanjut, saudara. Kemudian mengusap kepala. Nah, kalau di situ gambar yang merah rambut. Karena ada rambutnya. Makanya luar biasa ya. Rasulullah menuntunkan yang dimaksud kepala bukan rambut. Jadi diupayakan betul sampai terkena kulit Pak. Ya, sampai terkena kulit kepala. Kalaupun dia punya
rambut panjang, ya diupayakan sampai kena kulit kepala. Nah, untuk mengusap kepala, teman-teman semuanya, ada yang berpendapat boleh sebagian dan ada yang berpendapat seluruhnya, ya. Nah, kalau yang banyak dipakai di kita itu sebagian. Jadi boleh misal dibasuhkan pada bagian depan saja, ya bagian depan saja itu yang tempat tumbuh rambut ya di bagian depan sini. Atau lebih sempurna lagi ketika dari depan ya ambil air dulu dari depan, ambil air kemudian dari depan ke belakang ya. Ke belakang terus dikembalikan lagi ke depan. Nah, ya ke belakang kemudian dikembalikan ke depan. Ya, itu lebih sempurna. Dan upayakan pastikan bisa terkena kulit kepala walaupun sebagian. Ya. Nah, selanjutnya membasuh telinga. Nah, itu yang merah-merah itu telinganya. Ya, basuh telinga. Ini ada dua cara pelaksanaannya. Yang pertama dibersamakan dengan membasuh kepala. Berarti sisa air dari membasuh kepala tadi itu langsung digunakan untuk membasuh kedua telinga. Ada yang disendirikan. Boleh silahkan, tapi di kita airnya melimpah ya. Ya, insya Allah cukup kalaupun disendirikan. Kepala sendiri, telinganya sendiri, gitu ya. Tapi prinsipnya boleh, dua-duanya boleh. Bersama dengan membasuh kepala juga boleh. Tersendiri, mengambil air tersendiri untuk membasuh telinga setelah membasuh kepala juga boleh. Ya, boleh. Nah, itu telinga. Selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki, sampai mata kaki, ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, bukan sampai lutut ya, nggak sampai lutut, tapi cukup sampai mata kaki. Nah, itu yang merah kan juga hanya bagian bawah, ya. Jadi sampai mata kaki. Nah, agar khawatir nanti kalau cepat-cepat mengerjakannya, itu biasanya mata kaki setiap satu kaki kan dua, dalam dan luar. Yang aman itu dibasuh dari atasnya, dari atas mata kaki, sehingga insya Allah betul-betul terbasuh seluruhnya, ya. Nah, jadi bukan sampai lutut, ya. Karena kadang ada yang berlebihan sampai lutut, ya. Tidak sampai lutut, tapi cukup sampai mata kaki. Ini yang wajib. Selanjutnya, terakhir ya. Nah, setelah kita melaksanakan seluruhnya dengan tertib itu tadi masuk rukun ya. Tertib itu harus berurutan. Kalau yang pertama ya harus didahulukan, kalau yang terakhir ya harus diakhirkan. Itu tertib. Kalau lebih duluan muka dibanding tangan, tangan dulu jadi muka. Itu. Atau contohnya itu tidak boleh mendahulukan membasuh kaki dibanding membasuh tangan, contohnya. Nah, kalau teman-teman agak bingung keterangannya, karena tadi ada dua membasuh tangan. Membasuh tangan yang pertama itu untuk mencuci tangan, telapak itu tidak masuk rukun. Yang masuk rukun atau yang masuk wajibnya itu yang sampai siku. Ya, itu yang sebutkan, ya. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan dengan tertib, urut dari mulai niat, kemudian membasuh muka sampai membasuh kedua kaki. Setelah itu berdoa. Nah, berdoa setelah wudhu. Ya.
Doanya mau dihafalkan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudu. Kita membaca syahadat, ya, doa setelah wudu membaca syahadat. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, minat tawabin. Jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Karena kita banyak salah. Ya. Kemudian yang kedua, ya Allah, minal mutatahhirin. Ya Allah, semoga aku termasuk orang-orang yang suci, senantiasa suci, ya, baik itu suci badan kita maupun suci perbuatan dan lisan kita. Kemudian min ibadikas sholihin, kemudian semoga ya Allah jadikan aku ya sebagai hamba-Mu yang baik, yang soleh. Itu doanya setelah itu. Nah, itu ya urutannya tentang wudhu. Secara singkat itu yang bisa Pak Fatah sampaikan. Semoga teman-teman insya Allah sebenarnya sudah sangat paham ya, sudah terbiasa melaksanakannya. Ini hanya untuk menguatkan lagi, ini untuk menyambung silaturahim lagi, ya Pak Fatah dengan teman-teman semuanya. Kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan dan masih ada waktu, kami persilahkan. Ya, baik ya. Terima kasih Ustadz Fatah atas materinya. Untuk selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk klik hands. Ambil tipenya. Ini sekarang aku sama satu. Nyari jalan keluar. Malam. Mau tanya Mas Fajar. Halo Mas Fajar, ya. Lah. Ya. Silahkan Mas Fajar. Iya, terlihat. Iya, terlihat. Ya. Bisa. Ya, bisa. Bisa. Ya. Suhunya udah di bawah, Bang. Mbak, itu saya minta di spotlight. Itu Mas Fajar nyariin saya. Saya mau tanya. Mungkin kalau wudhu cepat, gerakannya cepat seperti ini, cepat ya. Bagaimana? Kalau cepat sama gerakan pelan itu gimana? Sah atau enggak? Untuk wudhu gerakannya cepat sama gerakannya lambat itu sah yang mana kayak gitu, gerakan yang cepat atau yang lambat seperti itu. Iya. Mas Fajar ya. Mas Fajar terlihat dari sini. Bisa Pak Ustadz, bisa. Ya. Ya. Dari cepat dan lambat tidak ada masalah, ya. Cepat dan lambat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang terpenting semua bagian yang harus terbasuh itu terkena air. Ya. Jadi cepat, lambat itu boleh, ya. Tapi harus dipastikan sekali lagi prinsipnya semua bagian yang harus terkena air itu terbasuh oleh air. Ya, terbasuh oleh air. Maka kalau cepat pastikan, misal contohnya kaki, ini kan sering nih, kalau teman-teman berdiri atau wudhu di kan itu ya, kemudian karena sudah sangat terbiasa,
kemudian kakinya hanya di kayak main air aja, kakinya ya cepat sekali. Nah, tolong dilihat dari belakang. Lihat dari belakang. Nah, dilihat dari belakang, itu masih kering nggak bagian belakangnya? Kalau belakangnya masih kering, belum terkena air, ya, karena saking cepatnya, maka belum sah. Harus diulang. Harus diulang bagian kakinya. Ya, dibasahin. Ya, dibasuh lagi. Makasih, Mas Fajar. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada ingin bertanya lagi, monggo, masih ada waktu. Pertanyaan kedua itu dari Mas Fajar. Ya. Pertanyaan kedua Ustadz, sebentar. Ya, silakan. Ya. Contoh kalau misal wudhu sudah selesai, ya. Mau sholat. Oh, jadi dia itu masih ragu Ustadz. Kan tadi kan syarat sah bersuci wudhu itu kan harus niat. Nah, dia tuh masih ragu kalau dia nggak berniat itu gimana kayak gitu. Masih kayak ngerasa. Karena saya nggak bisa ngomong, nggak bisa cara meniatkan itu bagaimana. Masih bingung untuk melakukan sholat kayak gitu. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Terima kasih Mas Fajar. Intinya niat itu ketika di hati kita, ya, itu memang ingin betul wudhu karena untuk sholat itu sudah niat, ya. Jadi waktu Mas Fajar sudah di dekat keran, ya, itu kemudian niatnya bukan untuk main air, tapi memang inginnya wudhu untuk sholat, itu sudah niat. Walaupun tidak diomongkan, walaupun tidak bicara, ya, walaupun tidak bicara, ya. Jadi yang penting di hati itu, ya Allah, aku mau wudhu untuk sholat, kayak gitu. Yang penting di hati ya, yang penting di hatinya, itu cukup. Dan jangan ragu kalau sudah di hati itu sudah begitu, jangan ragu lagi bahwa Allah itu dengar, ya, karena Allah Sami'un basir. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Ya. Bahkan melihat yang tidak kita lihat, mendengar bahkan yang tidak kita dengar. Maka kata-kata dari hatinya Mas Fajar itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terdengar sama Allah, ya, betul. Maka nggak usah ragu. Allah itu maha mendengar. Ya, karena kita semua ciptaannya Allah. Allah paling tahu tentang diri kita, ya. Allah paling ngerti tentang hati kita. Ketika hati kita sudah bicara, Allah dengar. Itu ya, sip ya. Ya, selanjutnya monggo teman-teman yang lain jika ingin bertanya itu masih ada diberi dari Mbak kesempatan. Utami. Dari Mbak Utami. Monggo. Bisa dibantu spotlight untuk yang tanya. Dari Utami. Tolong bisa di spotlight biar Solihah Nur Utami. Ya, Mbak Solihah, monggo. Minta tolong di spotlight videonya. Mbak punya Mbak Solihah Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Waalaikumsalam. Benar, ngatur video. Ya. Maaf, HP-nya harus saya geser dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya. Waktu sholat tahajud, malam hari, kalau belum tidur, langsung menunaikan sholat boleh atau tidak, Pak Ustadz?
Terus teman-teman tuli semuanya, aku bisa baca Al-Quran. Aku nggak bisa baca Al-Quran. Cukup diem, nggak apa-apa dalam hati. Allah tahu kalau aku nggak bisa baca, nggak bisa berucap. Orang-orang lain mungkin tanggapannya beda. Yang ketiga, bangun jam 5 pagi, mau wudhu. Itu malas-malesan. Males katanya kayak gitu. Orang lihat, kok males sih, kok nggak, ngerasanya langsung dilihat orang langsung jadi semangat kayak gitu. Baru itu bagaimana kayak gitu. Kalau tanya sama Pak Ustadz Fatah kayak gitu. Ada 3 Pak Ustadz pertanyaannya. 3 nggih. 1 tahajud, yang kedua pertama, tahajud, yang kedua tadi yang tidak bisa membaca, tanggapan orang-orang melihat teman-teman tidak bisa baca Al-Quran. Tidak baca Quran. Terus yang ketiga tadi yang tadinya males jadi lihat orang jadi semangat ketika dilihat sama orang. Ya, seperti itu. Ya. Baik Mbak Solihah, Masya Allah. Solihah ya Mbak Utami ya. Masya Allah, terima kasih. Jadi yang pertama, tahajud kalaupun belum tidur, tapi waktunya tinggal sedikit, misal ternyata sudah menjelang subuh, sudah jam 4, boleh, ya boleh. Tahajud boleh. Boleh saja, nanti langsung ditutup dengan sholat yang rokaatnya ganjil. Namanya sholat witir. Ya, sholat witir. Itu boleh, nggak apa. Ya. Kemudian yang kedua, tentang teman-teman tuli ya semuanya teman-teman bisu sebenarnya tidak sekarang sudah ada ya cara baca Al-Quran dengan isyarat ya. Hanya mungkin belum banyak teman-teman yang menguasai atau mungkin di Indonesia baru beberapa, mungkin ada di beberapa kota besar. Kita pernah menyaksikan pendidikan Al-Quran untuk teman-teman di tuli ya. Itu ada. Nah, tapi bagaimana kalau orang-orang lihat, bukan orang-orang lah, kita bisa baca Quran bagaimana? Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Karena kita memang belum ketemu ilmunya, belum pernah belajar caranya, ya. Maka insya Allah ketika kita sholat misalnya, kita berniat untuk beribadah kepada Allah, ya. Insya Allah Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, ya. Nah, maka ketika kita misal contohnya berjamaah di belakang imam, maka insya Allah bacaan imam itu mencukupkan untuk menjadi bacaan kita, ya. Jadi kita sudah digantikan oleh imam. Nah, tapi pun kalau ternyata kita misal sholat sendiri tidak baca, ya, tidak hafal ayat Al-Quran atau bahkan bacaannya belum kita hafal semua, karena kita sulit untuk mengucapkannya dan sebagainya, maka Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Jadi niat kita untuk sholat saja, itu langsung sudah dicatat sama malaikatnya Allah, bahwa kita sedang taat sama Allah. Kita sedang berterima kasih sama Allah. Kita sedang ingin banyak bicara sama Allah. Nah, maka jangan sekali teman-teman mungkin belum hafal macam-macam dan sebagainya. Memang syarat kalau yang bisa bicara harusnya dia menggunakan bahasa yang ada dalam sholat itu. Tapi bagi yang tidak, semampunya dia. Itu nggih, Mbak Solihah, Masya Allah. Yang ketiga, gimana nih mau sudah jam 5 lagi, baru bangun. Butuhnya males-malesan. Nah, terus begitu dilihat sama siapa? Sama sang pacar. Sama temennya ya. Sama temennya atau sama ibunya, wah, baru dialah semangat. Itu yang kalau di bahasa kita disebutkan sebagai namanya riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang. Ya.
Tadi kita bicara tentang niat ya, yang pertama ya, niat. Itu betul Mbak Solehah ya, Mbak Utami. Ini tentang niat. Jadi apa yang tadi dicontohkan sama Mbak Utami itu adalah permasalahan niat. Keinginan hati. Jadi keinginan hati kita itu karena Allah atau karena orang lain. Nah, keinginan kita karena Allah atau karena orang tua. Keinginan kita untuk sholat karena Allah atau karena Bapak Ibu guru. Nah, betul. Jadi ini harus benar ya, Mbak Utami. Memang betul niatnya, makanya kalau disebutkan dengan kata-kata itu lillahi ta'ala, ya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu maknanya saya dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, saya tetap wudunya benar. Saya dilihat itu atau tidak dilihat itu, sholatnya benar. Nah, saya dilihat teman atau tidak bersama dengan teman, sholatnya tetap khusyuk. Nah, itu karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Demikian ya Mbak Utami. Makasih. Ya. Ya, sepertinya ini masih ada sedikit waktu. Mungkin satu penanya lagi aja deh. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Dari Mbak Dewi Novitasari, minta tolong untuk di spotlight videonya. Mbak Dewi Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Ya. Saya mau tanya. Kalau sudah wudu, Iya. Oh iya. Jadi kan ini persoalannya masih sama Pak Ustadz. Jadi teman-teman Tul itu rasanya pengen banget baca Al-Qur'an. Saya terjemahkan dulu apa yang ditanyakan Mbak Novi tadi. Iya. Biasanya kan orang-orang dengar itu kan setelah wudu itu pandangannya bisa langsung baca Al-Qur'an, bisa pegang Al-Qur'an seperti itu. Dan kalau teman-teman Tul itu sambil menunggu sholat dia pengen baca Al-Qur'an cuma belum bisa disuarakan seperti itu bacaannya. Itu bagaimana? Ada seperti rasa iri kayak gitu Pak Ustadz, kayak gimana ya, masih terlalu terbisik menangis seperti itu. Kayaknya kita perlu ngajarin ya baca Al-Qur'an kayak gitu. Teman-teman dulu pengen baca banget Al-Qur'an kayak gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mbak Novitasari ya tadi ya. Mbak Novitasari, terima kasih. Ini Pak jadi merinding nih. Ya, pertanyaannya. Merinding ya. Terima kasih. Jadi kayaknya memang Pak Wata sama Mas Budi ini harus segera merealisasikan keinginan baik teman-teman ya. Coba nanti kita komunikasikan. Betul Mbak Novi ya. Jadi betapa bahagianya orang yang sudah berwudu, sudah bersih, ya sudah suci, nunggu sholat, nunggu imam datang, kemudian sambil membaca. Itu memang sesuatu banget gitu katanya. Sesuatu banget karena menenangkan. Nah, sementara teman-teman mungkin ada keterbatasan ya. Tidak apa-apa. Untuk jawaban yang pertama, Pak Wata menyampaikan tidak apa-apa. Maka sibukkanlah teman-teman semuanya, Mbak Novita dan teman-teman sekalian yang bisa diucapkan di dalam batin. Ya, apa itu?
Ya, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, ya. Kemudian doa-doa minta sama Allah, ya. Kemudian kan ada kalimat, kalau dalam kalimat bahasa Arab adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada Maha Suci Allah, ya sambil wirid ya, sambil zikir. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. 4 kalimat ini kalau dibaca terus ya, walaupun dalam hati itu insya Allah menenangkan ya, dengan pelan ya. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar ya. Ini dijadikan wirid atau zikirnya ya, sambil menunggu sholat, itu insya Allah cukup. Untuk selanjutnya ini kayaknya betul, terima kasih Mbak Novita, Pak Fatah, ini jadi benar, ini saya masih merinding. Ingin ini ya, dengan teman-teman belajar Al-Quran ya, belajar Al-Quran, belajar baca Quran biar bisa menikmati rasanya membaca Al-Quran walaupun dengan isyarat. Insya Allah di Indonesia, Mas Budi kayaknya sudah punya teman-teman di kota besar, di Bandung sudah ada komunitasnya, di Surabaya juga sudah ada, di Jogja juga sudah ada. Kalau nanti didekatkan sama Mas Budi, kapan-kapan kita bisa undang, tapi sayang memang belum bisa offline hari ini ya Mas Budi ya. Monggo Mas Budi, nanti saya senang banget nih. Pak Fatah senang banget kalau bisa terrealisir begitu. Kalaupun mungkin pertama kali pakai online seperti ini, tapi kita bisa ketemu teman bahwa teman tuli di sana ternyata bisa baca Quran dan benar gitu. Dan sesuai dengan artinya Al-Quran itu. Wah, tadi di pembukaan ada surah Al-Fatihah yang dibaca dengan isyarat ya, Mas Budi tadi yang memutar atau hostnya ya. Nah, itu Pak Fatah juga senang sekali. Terima kasih Mbak Novita, membuat Pak Fatah merinding nih pertanyaannya. Masih ada satu penanya lagi Pak Ustadz dari Silakan. Kita tolong untuk di slide saya mau tanya, tumor ya, saya minta tolong di spotlight Mas, biar kita bisa komunikasi dua arah. Tumor, airnya, nimba air di tumor, terus dituangin. Iya. Yeah. Boleh atau enggak Pak Ustadz? Jadi langsung buat wudhu langsung disuntak kayak gitu loh, tanpa lubang seperti itu. Kayak gini ya, kayak gini. Ya kayak gini. Atau kayak gini gitu. Ya. Ya kayak gitu. Boleh. Jadi, boleh. Langsung disuntak kayak gitu tanpa lubang. Iya, boleh kan? Berarti kayak gini kan? Ya termasuk muka juga boleh. Muka juga kayak gini juga boleh. Gitu juga boleh. Boleh, ya. Iya. Cukup? Mas Heru tadi ya. Atau gini Pak Ustadz, jadi setelah nimba itu embernya itu airnya langsung di itu, jadi tangannya masuk kayak gitu loh. Tangannya masuk. Atau mending yang seperti apa? Yang kayak gini ya, langsung gini ya. Nah, ya kayak gitu, buat kayak gitu. Nah, itu nanti sampai ke tentang batas jumlah air, ya. Memang ada syarat batas jumlah air ketika tangan kita masuk. Kalau ketika itu dikucurkan begini, ini tidak ada batas jumlah. Misal satu gelas ini dikocorkan untuk ini dulu, itu boleh.
karena dikotorkan, karena tidak dimasukkan ke dalam. Nah, kalau tangannya masuk ke dalam, itu memang ada batas jumlah, airnya harus banyak. Ya. Kalau di pendapat yang umum banyak dipakai para ulama di kita, itu adalah 2 kulah. Ya. 2 kulah itu ya lumayan banyak, sekitar 60 kubik ya, 60 kali 60 kali 60 ya, jumlahnya. Nah, maka kalau pakai ember, walaupun kita pernah lihat ya, mungkin ada beberapa yang berpendapat juga, kalaupun 1 ember itu cukup ya, ketika itu terbatas, airnya terbatas ya, maka dicukupkan satu kali ya, satu gerakan. Setiap satu bagian dibasuh cukup dengan 1 kali. Nah, kalau jumlah airnya terbatas, ya, Tapi kalau jumlah airnya banyak dan misal mau tetap dibegitukan, dimasukkan tangannya, maka hendaknya ngambil lagi untuk gerakan berikutnya, ya. Kalau kita khawatir tidak cukup, khawatirnya jumlah airnya nggak cukup untuk disebut sebagai air yang suci lagi mensucikan, ya, karena itu memang ada batas air. Tapi juga boleh kalau dalam kondisi terpaksa, ya, kondisi misal contohnya air tinggal sedikit di suatu tempat, sebagian lainnya adalah harus untuk minum, maka menciduk air dan tidak ada alat lain, ya, menciduk air dengan mencukupkan, meratakan, misal contohnya itu tidak harus dengan banyak jumlahnya, yang penting rata. Makanya kan tadi saya katakan, Mas Fajar tanya, kalau cepat gimana? Ya, kalau cepat yang penting semua bagian terkena. Misal muka juga yang penting rata begini, tuh ya. Jadi nggak harus banyak. Boleh, prinsipnya boleh. Tapi kalau ada jumlah yang cukup airnya, maka sebaiknya disempurnakan. Iya, baik ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah tadi sudah sedikit banyak menjawab dari Ustadz Fatah. Mohon maaf ini ya teman-teman, karena waktu kita dibaca oleh waktu ya, dan kita pertanyaan saya cukupkan lebih dahulu ya. Mungkin kelak kita bisa berjumpa kembali untuk berdiskusi kembali lagi. Ya, sebelum acara ditutup, mungkin Ustadz Fatah bisa sedikit closing statement ya. Untuk teman-teman teman tuli, monggo Ustadz. Terima kasih teman-teman semuanya. Mas Budi yang ganteng ya. Terima kasih. Kita senang banget ini bisa silaturahim lagi. Pak Fatah berharap semuanya tetap semangat ya. Semangat untuk belajar agamanya Allah, ya, agamanya kita, dan tetap semangat juga untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Ya, tadi ada yang mengusulkan untuk bagaimana kita bisa baca Quran. Wah, senang sekali Pak Fatah, senang sekali. Pokoknya terus kita mencari ilmu, ya, menguatkan pemahaman, sekaligus kita menguatkan persaudaraan kita, ya. Nanti waktu kapan kita bisa ketemu offline, insya Allah Pak Fatah juga akan sangat bersedia membersamai teman-teman, ya. Kemudian jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, kalau tidak perlu bepergian, nggak usah bepergian, ya. Kemudian hindari kerumunan yang kira-kira kita tidak yakin tentang kesehatannya. Tetap semangat. Pak Fatah berterima kasih sekali, teman-teman Gerkatin semuanya, pengurus, Mas Budi, host, Mas Arief, seluruhnya, Mas Fajar, yang dengan setia membersamai kita. Teman-teman semuanya tidak bisa Pak Fatah sebutkan satu persatu, ya. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita, walaupun kita punya keterbatasan, tapi Allah tidak punya batas. Allah tidak berbatas. Allah yang menciptakan kita. Allah yang tahu tentang diri kita. Allah yang melihat yang ada di dalam hati kita.
Allah yang mendengar yang di dalam hati kita. Allah yang tahu tentang isi pikiran kita. Kalaupun kita tidak bisa berkata-kata, tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita katakan melalui batin kita. Insya Allah kita senantiasa dijaga oleh Allah. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga ibadahnya kepada Allah, tetap berbahagia ya. Karena bahagia adalah imunitas yang paling baik. Insya Allah suatu saat nanti kita akan ketemu lagi. Dari Pak Fatah banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih Ustadz Fatah atas ilmunya dan nasihatnya untuk kami. Dan terima kasih juga Mas Budi ya telah membantu menerjemahkan. Dan sebelum acara kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Monggo teman-teman bisa menyalakan kameranya. Dan teman-teman panitia siap-siap untuk foto ya. Ya, monggo silakan untuk caranya nyalakan gimana, kameranya. Yang penting nyala videonya dibuka aja saat nanti kita screenshot. Ya, tetap begini. Iya. Iya. Biar kelihatan semua ini. Pak Fatah udah kelihatan ya? Udah. Ya. Saya juga ada 2. Ya, Mbak Ulfa, siapa ya? Oke, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Iya. Gaya terbaiknya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Udah cukup, panitia? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di penghujung acara kajian pada siang hari ini. Tadi kita sudah banyak belajar tentang tata cara berwudu ya. Semoga menambah keilmuan kita dan bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Kami dari NR Foundation, bagian Rumah Quran Neo Insani, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan semangatnya teman-teman. Insya Allah, semoga kita bisa berjumpa kembali di tatap muka ya. Kalau semoga pandemi segera berlalu. Kalau emang belum berlalu ya kita usahakan untuk bisa rutin minimal lewat online seperti ini. Baik, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat teman-teman. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Mas Arif, terima kasih. Saat atur nuwun.